Pembangunan MRT Jakarta fase 2 pemirsa terus berlanjut, di mana sejumlah ruas jalan di kawasan Glodok dan Kota diberlakukan rekayasa lalu lintas. PT MRT Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar pembangunan stasiun Glodok dan stasiun Kota. Rekayasa ini pemirsa diterapkan mulai 10 Januari 2025 hingga 15 Juli 2026. Di kawasan stasiun Kota, pemirsa area kerja terpusat di persimpangan Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan ASMK. Pembatasan lajur ini diprioritaskan untuk transportasi umum dan aktivitas masyarakat sekitar. Namun, jalur ini dapat dibuka secara situasional jika terjadi kepadatan kendaraan. Sementara itu, pemirsa di kawasan stasiun Glodok, rekayasa lalu lintas tahap 3.2 masih diberlakukan. Kendaraan dua arah tetap menggunakan Jalan Gajah Mada dengan sistem kontraflow. MRT Jakarta pun mengimbau kepada para pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan arahan petugas demi keselamatan serta kelancaran lalu lintas selama proses pembangunan. Ya, pemirsa, pembangunan stasiun MRT Glodok memasuki tahap lanjutan, akibatnya rekayasa lalu lintas diterapkan di kawasan Glodok dan sekitarnya. PT MRT Jakarta menerapkan pengaturan arus lalu lintas dengan sistem kontraflow pada tahap 3.2 yang dialihkan melalui Jalan Gajah Mada. Rekayasa dilakukan untuk mendukung pekerjaan konstruksi MRT Jakarta fase 2. Ya, pengaturan ini berlaku mulai 21 September 2025 hingga 13 Juli 2026. Lantas seperti apa dampak rekayasa lalu lintas imbas pengerjaan proyek MRT Jakarta fase 2A tahap 3? Kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 ada Juan Guardiola dan juru kamera Singgi Nugroho. Baik, selamat sore Juan. Bisa Anda gambarkan seperti apa pantauan situasi arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Karena ini kan sudah mendekati atau sudah memasuki jam pulang kantor ya. Pasti ada dampak signifikan mungkin dengan pengerjaan MRT yang tengah berlangsung di belakang Anda. Ya, selamat sore Soza. Memang saat ini saya berada di kawasan Harmoni, tepatnya ada di Jalan Hayam Wuruk. Dan jika saya bisa gambarkan terkait dengan kondisi arus lalu lintas di Jalan Hayam Wuruk menuju ke Monas, memang arus lalu lintas ini tergolong padat merayap ya, karena jika kita bisa melihat bagaimana banyaknya kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 ini cukup tersendat lajunya menuju ke arah Monas dari Jalan Hayam Wuruk. Sementara memang menuju ke arah kota Jakarta memang tampak ramai lancar tetapi tidak terlalu tersendat. Ini artinya memang penyempitan jalan yang ada di kawasan Harmoni ini sangat berdampak khususnya bagi para masyarakat yang ingin dari arah kota Jakarta menuju ke arah Monas melewati kawasan Harmoni. Sementara itu memang imbas dari proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP 202 yang ditargetkan ini akan rampung pada tahun 2027 mendatang dengan total panjang jalur sekitar 5,8 km. Dan ini juga mencakup ada 7 stasiun bawah tanah, mulai dari stasiun bawah tanah Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan juga Kota. Oleh karena itu, PT MRT Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dan menghasilkan sistem manajemen rekayasa lalu lintas yang akan terhitung hingga tanggal 31 Agustus 2026. Dan ini akan diterapkan di kawasan Harmoni, Sawah Besar, dan juga Mangga Besar. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, memang ada penyempitan jalan khususnya di kawasan Harmoni sendiri. Di Jalan Hayam Wuruk ada 2 lajur yang digunakan karena ada penyempitan jalan. Sementara di Jalan Gajah Mada ada kontraflow yang digunakan untuk
laju dari pengendara kendaraan ini menuju ke arah kota Jakarta. Sementara memang area Stasiun Harmoni ada 4 pekerjaan yang hingga saat ini masih dilakukan, yakni pekerjaan penggalian, pekerjaan di stasiun bawah tanah, di kanal underpass, dan juga di entrance. Pihak dari PT MRT Jakarta juga sebelumnya telah mengumumkan bahwa proyek terowongan yang menghubungkan Stasiun Harmoni hingga Mangga Besar ini telah mencapai progresnya sebanyak 60,2% pada November 2025 lalu. Oleh karena itu memang hingga saat ini proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP 202 ini masih terus berlangsung dan hingga diterapkannya rekayasa lalu lintas yang akan berlaku hingga 31 Agustus 2025, sehingga masyarakat yang juga merupakan pengguna lalu lintas di kawasan Harmoni, Mangga Besar, ini juga diimbau untuk terus menaati aturan lalu lintas, mengikuti petunjuk atau arahan dari petugas yang ada di lapangan, serta melihat atau memperhatikan rambu-rambu lalu lintas untuk memastikan kondisi dan keselamatan saat berkendara. Demikian, Soza, kembali ke studio. Baik, Juan Guardiola dan juru kamera Singgi Nugroho, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.